We're all really counting on you. This guy in my homeroom claims he practiced with the Mets. I need to find out. Somebody murdered my boyfriend. Seriously? Pretty. Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Kid Detective. The Kid Detective adalah film drama komedi misteri Kanada yang dirilis tanggal 16 Oktober 2020 yang ditulis dan disutradarai oleh Evan Morgan dan dibintangi oleh Adam Brody, Sophie Nelise, Wendy Crewson. Ini adalah konten full spoiler ya. Bagi yang tidak ingin terkena spoiler, silakan nonton filmnya dulu. Sebelum kita ke cerita filmnya, mohon bantuan teman-teman untuk di-subscribe, like, and share ya. Oke, inilah cerita filmnya. Adegan diawali dengan terlihat seorang gadis berjalan dan dihampiri oleh sebuah mobil. Dia pun terlihat seperti memasuki mobil itu. Film pun dimulai. Adegan lalu berganti memperlihatkan Ebb yang baru bangun tidur dan memulai aktivitasnya. Lalu di malam hari terlihat Ebb mengunjungi bar, dan dia pun telah ditungguin oleh Rory Binns dan menghajar Ebb di luar bar karena Ebb menuduhnya menggelapkan dana sumbangan sekolah ketika Ebb menjadi detektif cilik. Adegan pun berganti ketika Ebb berumur 13 tahun. Dia telah membuka kantor detektifnya di rumah pohon. Teman-teman sekolah Ebb yang menjadi kliennya. Dari kasus-kasus kecil sampai kasus pembunuhan. Sampai suatu ketika ada orang yang menebang rumah pohon Ebb. Kantor Ebb pun pindah di pusat kota. Putri wali kota yang bernama Gracie pun menjadi sekretaris yang hanya dibayar dengan minuman soda oleh Ebb. Gracie adalah gadis yang di awal scene ya. Di dalam ruangan, Ebb pun mengatakan kepada kepala sekolah yang bernama Erwin bahwa Rory Binns yang menggalapkan dana sumbangan. Sampai polisi pun berkonsultasi dengan Ebb. Ebb pun semakin terkenal di daerahnya sampai dia mendapatkan gratis es krim seumur hidupnya. Scene pun memperlihatkan berita di TV tentang penculikan Gracie. Ebb pun mulai menyelidiki siapa yang menculik Gracie. Tapi Ebb tidak berhasil. Dari sini orang-orang mulai meragukan Ebb dan berubah sikap terhadap Ebb. Adegan pun berganti memperlihatkan Ebb dewasa berjalan menuju kantornya. Lalu dia pun diminta oleh ibu Gracie yang bernama Janda Gulliver untuk mencari kucingnya yang hilang. Pada suatu pagi ketika Ebb sampai ke kantor, Ebb telah ditunggu oleh seorang wanita yang bernama Caroline ingin menyewa Ebb untuk menyelidiki kematian pacarnya yang bernama Patrick karena ditikam 17 kali. Keesokan harinya Ebb dan Caroline pun menyelidiki dengan pergi ke teman Patrick yang bernama Calvin. Calvin pun bercerita kalau Patrick berselingkuh dengan wanita dan Patrick mempunyai foto wanita itu di loker Patrick dengan memakai topeng harimau. Malam harinya, Ebb berkata kalau dia ingin masuk ke sekolah untuk mencari foto wanita itu di loker Patrick. Mereka pun menyelinap ke dalam sekolah. Ketika sampai di loker Patrick, semuanya telah dibersihkan oleh polisi. Lalu Caroline mengatakan kalau dia masih menyimpan jaketnya. Ebb pun memeriksa jaket Patrick dan menemukan sebotol obat. Paginya, Ebb menelpon asistennya bernama Lucy untuk meminta info tentang pengedar narkoba karena dia ingin mencari tahu tentang pil yang dia temukan. Lucy pun menyuruh Ebb untuk menanyakan kepada anak-anak yang nongkrong di gang. Lalu Ebb pun mencoba meminum obat itu. Setelah itu, Ebb pun menanyai anak-anak gang tentang obat itu. Anak itu pun menjawab kalau itu adalah obat penguat ego yang bisa menambah gairah. Ebb pun berkata kalau dia tidak merasakan apa-apa. Anak itu pun menjawab kalau butuh waktu untuk obatnya bekerja. Ebb pun kembali menanyakan siapa yang memasok obat ini. Anak itu pun menjawab kalau bisa didapatkan di toko permen. Ebb pun pergi mengecek ke toko permen itu dan tidak menemukan apa-apa. Dan sekilas, Ebb melihat poster Gracie yang menghilang 17 tahun lalu dan belum ditemukan. Merasa ditipu, Ebb pun kembali menemui anak-anak itu dan menghajarnya dan anak itu pun mengatakan kalau obat itu didapatkan dari geng sepatu merah. Ebb lalu pergi ke kafe tempat geng sepatu merah itu nongkrong. Sesampai di dalam, Ebb lalu mengatakan kalau dia ingin membahas soal Patrick. Tapi geng itu menjawab tidak. Ebb dengan sedikit takut pun pergi begitu saja. Ebb pun pergi ke rumah Patrick untuk berbicara dengan orang tua Patrick. Ebb pun menunjukkan obat itu kepada ayah Patrick. Ebb pun mengatakan kalau obat itu campuran kokain. Tapi ayah Patrick tidak percaya kalau anaknya mengonsumsi obat itu. Ayah Patrick pun meragukan Ebb sambil bertanya berapa kasus pembunuhan yang dia pecahkan. Ebb pun menjawab hanya 3 kasus pembunuhan yang dia tangani. Ayah Patrick pun dengan kesal pergi meninggalkan Ebb. Ibu Patrick lalu menunjukkan foto Patrick kepada Ebb sambil berkata kalau Patrick sangat tertutup. Ebb pun meminta foto Patrick untuk disimpan. Di perjalanan, Ebb pun ditelepon oleh sekretaris Ebb kalau dia telah menemukan foto wanita dengan topeng harimau di medsos.
Ed pun langsung menuju rumah wanita itu yang bernama Melody untuk bertanya tentang Patrick. Melody pun menjawab kalau Patrick mempunyai nilai yang bagus dan anak yang kutu buku. Jadi dia tidak akan dicurigai oleh kepala sekolah karena geng sepatu merah merekrutnya untuk mengedarkan narkoba di lingkungan sekolah. Setelah Ed sampai di mobil, Caroline berkata kalau ada sebuah mobil yang mencurigakan dan mengikuti mobil mereka. Ed pun langsung turun dan menghampiri mobil itu yang ternyata di dalamnya adalah orang tua Ed. Orang tua Ed merasa khawatir kepada Ed, tapi Ed merasa terganggu dan menyuruh orang tuanya untuk tidak melakukannya lagi. Caroline pun mengantar Ed pulang dan berkata kalau besok dia tidak bisa ikut membantu karena Caroline harus pergi ke sekolah. Ed pun berkata kalau orang tua Caroline keren karena membiarkan Caroline menyetir sendiri. Caroline lalu menjawab kalau orang tuanya sudah meninggal saat masih kecil dan dia tinggal bersama neneknya. Keesokan harinya, Ed mengunjungi kepala sekolah Erwin karena ingin menanyakan tentang Patrick. Kepala sekolah Erwin mengatakan kalau Patrick adalah anak yang pendiam. Erwin mendapat info dari Kelvin kalau Patrick sepertinya terlibat sesuatu dan Erwin memeriksa lokernya seminggu sebelum kematian Patrick, tapi tidak menemukan apa-apa. Adegan pun berganti terlihat Ed menyelinap ke rumah Kelvin. Lalu Ed pun pergi ke kamar Kelvin. Di sana dia menemukan surat yang mengungkapkan kalau Kelvin suka kepada Caroline. Tak lama, Kelvin pun datang. Ed lalu bersembunyi di lemari pakaian Kelvin. Ketika malam hari, waktu Kelvin turun, Ed pun keluar dari lemari. Tapi adik Kelvin berkata ingin pergi ke toilet. Ed pun buru-buru naik ke atas lagi dan bersembunyi di lemari kamar adik Kelvin. Ed pun menunggu di sana sampai adik Kelvin tertidur. Tapi Ed tidak sengaja bersin dan terdengar oleh adik Kelvin. Ed pun lalu diinterogasi polisi yang pernah dibantu oleh Ed waktu kecil. Polisi bertanya apa yang dilakukan Ed. Ed pun menjawab sedang menyelidiki Kelvin dan terjebak di sana. Ed lalu balik bertanya kenapa polisi tidak menelpon Ed ketika Gracie menghilang. Polisi itu pun menjawab kalau Ed masih berumur 12 tahun waktu itu. Polisi tidak mungkin meminta bantuan anak kecil di tengah krisis kota. Polisi pun menambahkan kalau dia akan membantu Ed supaya keluarga Kelvin menarik tuntutannya. Keesokan harinya, sekretaris Ed menelpon kalau Ed telah masuk koran dan tertulis di koran kalau Ed ditemukan masturbasi di kamar anak kecil. Mendengar itu, Ed pun frustasi dan menghabiskan waktunya di rumah dan tidak menjawab telepon dari Caroline. Lalu, Caroline pun datang ke rumah Ed dan berkata kalau dia menemukan bunga kertas di lokernya. Ed menjawab kalau mungkin Kelvin yang menyimpan bunga itu, karena Kelvin suka kepada Caroline dan Ed pun memberikan surat yang dia temukan di kamar Kelvin, lalu menutup pintu membiarkan Caroline di luar. Keesokan harinya, Ed berada di rumah Caroline. Ed pun meminta maaf atas kejadian kemarin mengacukan Caroline. Ed pun akan melanjutkan penyelidikannya. Ed pun sampai di kantornya, dia pun melihat bunga kertas yang disimpan di atas mejanya. Sekretaris Ed berkata kalau itu dari Caroline. Ed pun mulai membuka kertas origami itu dan sepertinya dia menemukan petunjuk. Ed pun pulang ke rumah dan meminta kunci garasi dan membongkar barang-barang dari kasus lamanya. Di salah satu kardus, dia menemukan kertas origami yang sama dengan yang diberikan Caroline. Ed pun langsung menelpon Caroline untuk tidak keluar rumah karena tidak aman dan mengatakan kalau bunga kertas itu bukan dari Kelvin. Keesokan hari, Ed pergi ke rumah Ibu Gracie. Ibu Gracie mengira Ed sudah menemukan kucingnya. Tapi Ed ingin bicara tentang Gracie. Ed lalu masuk ke kamar Gracie dan di laci dia menemukan bunga kertas yang sama. Ed bertanya kepada Ibu Gracie apakah dia tahu dari mana bunga itu. Tapi Ibu Gracie menjawab tidak tahu. Adegan pun berpindah terlihat Ed mengunjungi bar. Pemilik bar pun bertanya bagaimana dengan Rory Beans minggu lalu. Ed pun menjawab kalau Rory Beans menghajarnya. Pemilik bar pun menyuruh Ed untuk meminta maaf kepada Rory Beans karena bukan Rory Beans yang mencuri uang itu. Itulah mengapa Rory Beans sangat membenci Ed. Sesaat Ed mengingat kembali kejadian masa lalu dan sadar kalau Rory Beans telah dijebak. Ed pun terlihat menuju ke sebuah rumah dan menyelinap masuk. Ed lalu membongkar laci dan menemukan sebuah kotak yang berisi foto-foto. Ed pun menemukan sebuah foto gadis telanjang memakai topeng harimau yang diambil dari loker milik Patrick. Lalu Ed mendengar ada seseorang datang dan bersembunyi di bawah kasur. Tapi orang itu menemukan kunci yang ditinggalkan Ed di lantai, dan Ed pun ketahuan. Mereka berdua pun duduk. Ternyata orang itu adalah kepala sekolah Erwin. Erwin pun menanyakan apa yang sedang Ed lakukan. Ed pun membahas kasus pertama dia tentang pencurian uang sekolah. Ed ternyata menuduh anak yang salah yaitu Rory Beans. Dan keesokan harinya, Erwin menemukan uang itu di meja Rory Beans.
Ep berkata kalau Erwin hanya ingin mengujinya apakah Ep benar-benar pintar, karena seminggu kemudian Gracie menghilang. Erwin mengatakan kalau dia adalah pengajar, karena tuduhan kecil bisa menodai karir Erwin. Tapi Ep mengatakan kalau dia menemukan foto gadis memakai topeng harimau yang Erwin curi di loker Patrick. Ep mengatakan kalau Erwin berpikir gadis dalam foto itu adalah Caroline, dan ternyata bukan. Ep melanjutkan kalau Erwin membunuh Patrick karena mengira Patrick menghancurkan Caroline. Dan Erwin juga yang menculik Gracie karena Erwin ternyata adalah pedofil. Ep pun bertanya apa yang terjadi kepada Gracie. Erwin menjawab kalau sejak dia dan Gracie mempunyai anak yang ternyata adalah Caroline, dan karena semua orang telah mengenal Erwin yang tak mungkin tiba-tiba mempunyai bayi, jadi Caroline dititipkan ke gereja dan satu-satunya kepuasan Erwin adalah melihat Caroline tumbuh. Lalu Erwin pun mengambil pisau dan menusukkan dirinya sendiri sampai tewas. Ep pun berjalan ke kulkas mengambil minuman untuk menenangkan diri. Lalu dia sadar bahwa minuman yang tersimpan di dalam kulkas adalah minuman kesukaan Gracie. Ep pun melihat keluar jendela dan di sana ada sebuah rumah kecil. Ep lalu berjalan ke rumah kecil itu dan membuka pintu yang ternyata di dalamnya ada Gracie. Ep lalu menelpon ibu Gracie untuk memberitahu kalau Gracie telah ditemukan dan Gracie terlalu takut untuk berbicara dengan Ep. Adegan pun berpindah ketika Ep bangun dari tidurnya. Penemuan Gracie menjadi berita nasional berminggu-minggu, dan Ep pun mendapat medali dari wali kota dan Rory Beans menerima maaf dari Ep. Keadaan pun kembali seperti semula. Semua orang di jalan mulai menyapa Ep. Sesampainya di kantor, terlihat sudah banyak yang mengantri untuk menggunakan jasa Ep, dan Caroline sudah menunggu di ruangan Ep. Caroline berkata kalau kakek neneknya masih bingung karena mengira Caroline adalah hadiah dari Tuhan dan bukan anak dari pedofil. Seperti kata Ep, tak peduli sesederhana apa kasusnya, selalu mengejutkan saat kau temukan. Ep pun bertanya apa Gracie sudah berbicara kepada Caroline. Caroline menjawab kalau Gracie masih seperti anak kecil. Adegan pun berganti ketika orang tua Ep berkunjung ke rumah Ep. Orang tua Ep pun tampak bangga dengan Ep. Ep lalu menangis. Film pun selesai. Well, itulah alur cerita film The Kid Detective. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, and komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.